Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa Random Knowledge. Kali ini kita akan membahas tentang cara oprek Ambian di STB HG680P ya. Siapkan peralatannya yaitu STB-nya, micro SD, kemudian keyboard dan mouse, lalu monitor. Oke. Oh ya, mungkin cara ini juga bisa digunakan untuk STB Amlogic S905X lainnya ya. Bisa kita lihat STB saya sedang saya nyalakan atau booting ya. STB HG680P. Bisa dilihat UCTV tandanya STB IndiHome. Oke, kita back di sini nggak bisa ya, pakainya tombol home di remote-nya ya. Oke, bisa terlihat ini tampilan awalnya, tampilan home-nya HG680P. Oke, kita pertama tuju ke My App ya. Oh ya, install juga ya ini apa yang sudah saya sediakan di deskripsi ya, bahan-bahannya. Oke, bahan-bahannya dimasukkan ke micro SD-nya dulu. Nah, kemudian diinstal ya. Kita install micro SD-nya, aplikasi remote ADB Shell, kemudian pokoknya install semua ini aplikasi yang sudah kita copy ke micro SD-nya ya. Kemudian nanti juga kita copy itu file Ambriannya ke memori internal. Oke, kita install ini juga GZXZ extract ya. Dan digunakan ini aplikasi GZXZ extract untuk digunakan ekstrak image Ambiannya. Oke, di sini sudah terinstall semua ya. Selangkah selanjutnya kita masuk ke tadi ya. Oh ya, kita settingan dulu, masuk setting 6321 ya, ini passwordnya. Kita masuk setting untuk mengaktifkan USB debugging ya. Oke, di sini kita masuk pengaturan tambahan. Biasanya di sini nggak ada pengaturan tambahan di sini. Kalau nggak ada pengaturan tambahan, kita klik masuk ke informasi, kemudian kita tekan-tekan banyak di sini ya. Nanti secara otomatis nanti pengaturan tambahan yang ada di kanan tadi, di kiri tadi muncul ya. Kita bisa lihat pengaturan tambahan lagi. Di sini saya sudah muncul tadi ya. Cuma saya perlihatkan cara memunculkannya. Oke, di sini kita masuk ke pengaturan tambahan lagi dan di sini more option. Kita tuju ke opsi pengembang ya. Di sini ada opsi pengembang. Kemudian baru kita tuju ke opsi USB debugging USB ya. Kita aktifkan dan klik OK. Lalu kita tuju, baru di sini kita tuju ke file manager tadi yang kita install. Kita paket ini lagi home ya, home. Kita masuk ke My App ya. Ya, My App di sini kita masuk ke Total Commander. Di sini kita akan copy dulu. Ini izinkan dulu ya. Ini copy, ini buka internalnya, ini internal saya buka, kemudian micro SD kita buka juga. Kemudian di sini kita copy ya, Ambian image-nya copy ke internal. Jadi karena micro SD-nya akan kita burn ya. Oh, bentar, ini bukan opsi delete, opsinya perlu copy ya, copy. Jadi micro SD-nya kita akan burning dari sini ya, dari internal. Karena micro SD-nya karena kita akan burning, maka hasil dari burning itu akan menghapus file-file yang lama ya, akan digunakan untuk mengisi Ambiannya. Makanya Ambian kita copy dulu ke internal. Kemudian juga kita perlu ekstrak yang tadi yang kita copy ke internal ini. Soalnya kalau mau burning pakai STB-nya langsung, tidak bisa langsung ke sini
langsung mentehan seperti itu ya, harus diekstrak dulu dengan aplikasi ini, GZ Extract Extract. Kita izinkan. Nah, di sini kita perlu mouse-nya nih di sini karena pakai remote sudah enggak jadi di sini. Kita klik di sini internalnya ya, yang 0 itu internal, yang angka tadi itu micro SD. Klik ini, kemudian ekstrak di sini. Kita tunggu sampai ekstraksinya selesai ya. Ini saya cepetin ya supaya soalnya 3 GB agak lama ngekstraknya. Oke, kita dapatkan file ambient img-nya ya, 3 GB itu. File ini yang akan kita burn ke micro SD. Nah, sekarang saatnya lakukan burningnya ya. Oh, bentar. Ini rename dulu ya supaya ringkas. Bentar, saya masuk ke masuk ke tadi total commander buat merename ini ambient yang kita copy tadi image-nya, supaya kita ketiknya ringkas, nggak panjang-panjang nama itu ya. Jadi kita rename saja nama panjangnya, jadi nama tak ubah jadi 1 huruf aja ya, supaya ngetiknya nanti ngetik perintah untuk burningnya ringan. Oke, saya ganti nama jadi img aja. Kita lihat sudah terrename ya. Oke, kita masuk ke settingan lagi. Kita perlu saya lupa mau settingan apa tadi. Oh iya, perlu kita eject dulu micro SD-nya ya. Setelah tadi kita copy filenya, kita perlu eject dulu. Nah, di sini di more setting, penyimpanan dan USB. Kita eject dulu pakai mouse ini ya. Kita eject dulu ini. Nah, kita bisa lihat lagi ke total commander ya. Kita masuk lagi ke total commander. Bentar, ini muncul terus tadi ya. Kita masuk ke my app lagi, dan bentar ya, ini masuk ke my app lagi, total commander. Kita bisa lihat micro SD-nya sudah nggak bisa diakses ya, karena tadi sudah kita eject. Nah, kita lihat dulu alamat micro SD-nya ya. Kita lihat di dev block. Nah, di sini kita lihat nama micro SD-nya apa. Biasanya MMC BLK dengan nomor. Nah, di sini MMC BLK nomor 1. Nah, berarti ini MMC BLK 0 itu memori internalnya ya. Oke, saatnya kita coba melakukan burningnya ya. Kita buka remote ADB shell. Nah, kita oke di sini, kemudian masukkan nomornya ya. Nomor alamat IP address-nya pakai local address 127.0.0 kemudian .1. Kita connect-kan di sini. Nah, sini kita conteng, kemudian klik OK. Nah, bisa kita lihat sudah root ya kalau pakai ADB shell ya. Kita masuk ke memori CD ke memori internal, pakainya CD SD card. Nah, SD card ini memori internal ya, karena yang eksternal sudah kita eject tadi. Nah, kita cek isinya ya, ls. Nah, itu isinya sudah terlihat, itu ada .img tadi ya. Nah, ini baru saatnya kita memburning file img tadi ke micro SD dengan dd spasi if sama dengan i.img spasi off sama dengan garing dev
kemudian garing blok, kemudian garing mmc blk 1, nah, sesuai yang mau ya. Kemudian spasi bs itu block size ya. Saya kasih block size nya 1 MB ya, 1 M. Oke, coba kita, ini tujuannya supaya burningnya lebih cepat ya. Saya kasih block size nya 1 MB. Oke, enter. Ternyata di sini tidak diperbolehkan ya pakai 1 M itu berarti harus angka semua ya. Di sini biasanya ukuran block size-nya itu byte ya. Byte berarti kita dengan cara begini, pakainya rumus matematika ya. Oke, saya hapus ini. Kita kasih dolar simbol dolar di sini, kemudian buka kurung, tutup kurung. Nah, di tengah-tengah kita kasih angka perkalian untuk memberikan hasil 1 MB ya. Kita kasih 1024 dikali 1024. Jadi 1024 byte dikali 1024 jadinya 1 megabyte. Oke. Jadi seperti itulah caranya. Kita enter, kemudian tunggu prosesnya. Nah, di sini nggak ada error, nggak ada berarti tinggal nunggu di sini ada notifikasi record out, record in, record out. Nah, seperti itu berarti prosesnya sudah selesai. Ini saya cepatkan jadinya kelihatan cepat, padahal lama ya. Jadi lihat itu ribuan byte itu sekitar 3 giganan ya. 3 giga itu lama kalau lagi di burning. Oke, jadi burningnya di sini sudah selesai. Kita bisa exit aplikasi ini ya untuk melakukan tutup. Oke, aplikasi ADB Shell-nya kita tutup. Kita tuju ke terminal Total Commander. Kita buka, bisa dilihat nggak bisa dibuka. Caranya adalah kita copot dulu micro SD, kemudian kita pasang lagi. Nah, bisa dilihat berubah jadi ambiboot ya. Nah, di situ ada file yang perlu kita rename agar bisa ambiannya booting ya. Ada file yang namanya uboot S95X garis S92 912. Nah, itu kita rename menjadi uboot.xt. Oke, xt kita pilih rename ya. Aduh, kok enggak terrename ya di sini. Kita lihat enggak terrename ternyata. Mungkin perlu pakai pakai file manager bawaan ya. Bentar, file manager bawaan biasanya pakai di sini enggak ada ya. Oh iya, pakainya tadi ya media center. Oke, masuk ke bawah ya. Kita masuk ke dokumen. Nah, di sini filenya ada ya, S905X. Loh, kok nggak ada opsinya ya, pilihan rename-nya. Bentar. Oh iya, pakainya ini pakai remote ya, yang garis-garis 4 tadi ya. Garis-garis 4, tombol garis-garis 4 di remote. Kemudian kita rename ya. Nah, ubah jadi garis boot titik ext. Kita enter, enter enggak jadi, kita pakainya itu ya, tombol yakin. Kita klik tombol yakin, ternyata sudah berubah ya. Lihat, sudah ada uboot.xt. Oke, kalau sudah terrename, kita masuk lagi ke aplikasi ADB Shell-nya ya.
kita connect lagi. Nah, kita masukkan perintah reboot update. Nah, perintah ininya perintah kunci untuk masuk ambien yang dari SD card micro SD-nya ya. Bisa kita lihat, akan connecting ke HDMI dulu. Ini saya akan reboot ke ambien. Nah, ini ambiennya sudah masuk. Bisa dilihat ambiennya sudah mulai booting. Nggak booting ke Android-nya lagi. Nah, di sini akan setting ambien dulu ya. Biasanya pertama kali ambien masuk harus setting dulu, time zone, setting nama usernya. Nah, settingan yang pertama perlu kita berikan itu biasanya password rootnya ya. Ini di sini biasanya nih password root. Nah, ya ini password root saya masukkan. Kemudian kita konfirmasi nantinya ya. Nah, ini konfirmasi password rootnya. Ini diminta pakai shell apa? Saya pakainya SH ya, bash. Ini diminta username, saya pakai username Mustafa, kemudian kasih passwordnya, konfirmasi password, kemudian ini nama komputernya saya kasih N aja ya, Mustafan. Kemudian ini di no aja, ini no. Kemudian nanti time zone-nya ya. Nah, ini saya time zone Asia Indonesia ya. Indonesia, kemudian saya pilihnya Java Sumatera ya, waktu Indonesia Barat. UTC plus 7 ya. Oke, itu sudah mulai masuk ya. Nah, ini fontnya kecil sekali seperti itu. Nanti saya setelah masuk ke ambiennya saya akan coba perbesar fontnya ya. Ini ditunggu sampai masuk ambien. Nah, ini sudah masuk ambien. Saya coba perbesar fontnya dulu dengan perintah dpkg garis reconfigure, kemudian spasi konsol garis setup, dpkg reconfigure konsol setup ya. Nah, ini paling bawah ini. Nah, ini saya pilih yang itu terminus bold. Nah, ini ukuran yang paling gede bawah. Saya pilih oke di sini. Nah, itu mulai kan hurufnya mulai gede. Nah, di sini tunggu proses pembesaran hurufnya ya sampai selesai nanti. Ditunggu prosesnya. Proses ini agak ternyata agak lama juga ya. Nanti setelah proses ini baru kita koneksi ke wifi-nya ya. Nah, di sini saya pakai ambien server ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan, saya clear dulu. Di sini saya akan menunjukkan kalau yang pengen jadi desktop. Nah, di sini ya. Saya scan wifi-nya dulu, ini NMCLI dev wifi list. Kita konekkan ke 2406 wifi saya. Password 44441111. Oke, kita enter dan tunggu koneksinya. Habis itu kita update dulu ya, apt. Kita masukkan perintah apt update.
Nah, ini update repositorinya dulu ya, supaya nanti ketika install aplikasi itu nggak ada errornya. Ini saya percepat biar nggak terlalu lama ya videonya. Oke, sudah terupdate, baru sekarang kita install. Saya clear dulu ini screennya supaya terlihat ya. Nah, apt install, kita mau install desktopnya ya, xfce4, kemudian spasi xfce4 goodies, kemudian x server sorg ya, x server sorg, kemudian x init, kemudian pulse audio, lalu apa lagi ya, pulse audio, lalu ya PAVU control, pulse audio volume control ya, singkatannya PAVU control, kemudian network manager GNOME, network garis manager garis GNOME apa GNOME nggak tahu lah pokoknya itu. Kemudian pakai Yaru tem ya, saya Yaru garis tem bintang, kemudian spasi VFS dan UDIS S2, kemudian Gini, saya pakai Gini untuk edit teks, lalu Xarchiver, kemudian 7zip ya, lalu unrar, terakhir kita kasih mesa utils garis utils. Oke, sepertinya ini dulu saja, nanti kalau ada program lain perlu kita install nanti aja ya. Oke, di sini bisa lihat yang dibutuhkan berapa. Oke, hanya 200-an MB ya, itu kita klik yes. Nanti kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Ini juga prosesnya agak lama ya instalasinya. Oke, ini sudah mau selesai instalasinya. Tadi downloadnya, ini installnya ya. Nanti saya percepat lagi. Oke, percepat lagi biar nggak terlalu lama videonya. Ini udah terlalu lama ya, sudah mau 30 menit ya kayaknya ya. Oke ya, tunggu, masih proses ini ya, ternyata lama ini, masih proses. Oke, ditunggu. Oke, sudah keluar, berarti ini sudah jadi terinstall. Nah, ini saya akan exit dulu, soalnya saya mau loginnya pakai username saya ya, Mustafa, dan masukkan passwordnya. Nah, ini sudah login pakai username aku. Kita tinggal start xfce4 dan Anda mendapatkan grafik user xfce atau desktopnya ya. Bisa kita lihat udah mau muncul, ini sudah muncul mouse-nya. Nah, bisa kita lihat ini sudah mulai muncul. Saya coba atur tampilannya ya biar bagus. Saya masuk ke setting appearance. Nah, ini time-nya saya pakai Yaru dark ya, supaya hitam itu nggak pedih di mata. Oke, lalu saya mau hilangkan panel yang di bawah ya. Oke, pilih setting panel ya, panel, kemudian ini panel keduanya ya, ini panel 2 dipilih, lalu kita di min untuk menghapus panel yang di bawah ya. Oke, kemudian
itu settingan ikon ya, sepertinya ikonnya yang di menu nggak bagus. Kita coba masuk ke namanya appearance lagi ya. Kemudian bentar, ini bukan, iya nih, di sini ikon. Nah, ikon Yaru Park ya, sesuai tema yang kita install. Kemudian terakhir ya, terakhirnya kita coba ini wallpaper ya. Wallpapernya biasanya di menu setting desktop ya. Sini desktop, oke, itu wallpaper pakai ini aja ya, biar kelihatan. Oke, bisa lihat sudah. Oke lah, sudah sampai di sini aja lah videonya karena sudah kelamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.